Baik teman-teman, pada pertemuan part yang ketiga ini sekaligus untuk part yang terakhir ya untuk membuat membuat layout di SketchUp. Oke teman-teman, pada pertemuan yang part ketiga ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, part 1 dan part 2. Sekarang kita akan membahas mungkin lebih kepada warna dari dimensi, dan juga nanti kita masuk kepada potongan. Bagaimana menampilkan potongan di SketchUp, di layout gitu ya. Oke teman-teman. Jadi untuk potongan teman-teman, kita coba ambil lagi gambarnya. Kita ambil dulu, ini adalah bukan SketchUp layout ya. Layout itu ini layout, ini yang layout. Kalau ini SketchUp biasa. Nah, ini SketchUp biasa. Saya akan panggil lagi gambar yang sebelumnya. Di sini kita open ya. Udah, kita cari gambarnya. Di sini waktu itu saya ngasih nama adalah host for layout. Kemudian kita open di sini. Yes, di sini. Open. No. Oke, salah. Harus no ya, teman-teman ya. Nah, kita coba, saya barusan itu saya bikin layout untuk potongannya gitu ya. Scene untuk potongan. Kita coba hapus dulu teman-teman. Saya akan kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Oke. Sebelumnya kan kita punya 3 scene ya teman-teman, masih ingat ya waktu itu ya. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, dan ini sudah kita masukkan ke layout gitu ya. Sekarang kalau kita mau masukin potongan lagi teman-teman, maka kita akan nambah lagi satu scene untuk potongan. Nah, pada video sebelumnya ya, waktu itu saya udah membahas mengenai cara membuat potongan di SketchUp. Sekarang akan kita ulangi. Jadi kita bisa posisikan seperti ini teman-teman ya. Ini karena tidak ada waktu itu, saya lupa membuat scene 4 ya untuk potongan. Jadi sekarang akan kita tambahkan. Artinya akan kita update. Di sini kita gunakan mungkin idealnya coba kita aktifkan lagi ininya ya, atapnya. Kita kembali ke teks di sini teman-teman ya. Di sini untuk ini dia Oke, nah itu dia. Untuk atapnya sudah saya aktifkan ya. Kemudian sekarang kita akan membuat potongan. Ini kita tutup dulu. Kita ngambil ini teman-teman ya. Untuk membuat potongan itu kita gunakan ini, section plane. Kemudian kita tempatkan di area depan. Yang jelas gambarnya adalah berdiri seperti ini, vertikal ya. Dan usahakan dia berada di daerah yang rata. Nah, di sini tinggal kita oke aja. Namanya bisa diganti atau enggak, terserah aja. Oke. Kemudian teman-teman bisa geser. Maksudnya kita menggeser kira-kira posisi yang enak untuk memberikan potongan itu di mana gitu maksudnya. Ya mungkin biar kelihatan enak gitu ya. Mungkin kita akan jadi masuk lagi ke dalam ruangan ini yang dekat garasi. Kita dorong sedikit ke dalam. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, jadi sini setidaknya menampilkan ada 3 ruangan yang terpisah gitu. 4 ruangan gitu ya. Nah, kemudian kita klik di sini teman-teman. Oke. Kemudian kita posisikan dia seperti front ya. Jadi tanpa depan. Kita bisa klik di sini. Nah, kemudian untuk garis-garis ini bisa kita matikan, kita klik ini. Oke. Nah, kemudian tampilan seperti ini teman-teman. Kita klik di sini tambah untuk scene-nya. Jadi di sini akan kesimpan scene 4 ya. Jadi scene 1, scene 1, 2, scene 3, scene 4.
Nah gitu teman-teman ya, scene 1 dan scene 4 tuh hampir sama, cuma scene 4 tuh dia seperti dari luar gitu. Nah ini dia dari luar. Kalau scene 4 enggak, dia setelah dipotong. Oke, sekarang ini tinggal kita simpan teman-teman. Nah biar aman ya, kita simpannya jangan di save. Kita save as saja, kemudian kita kasih nama yang baru di sini, potongan gitu. Jadi kita kasih namanya house for layout pot gitu ya, save. Jadi ini di file berbeda gitu untuk potongannya gitu ya. Kemudian teman-teman setelah kita save begitu, kita save ya, ini namanya udah betul house for layout pot gitu ya. Sekarang kita masuk ke ini layout gitu ya. Ketika kita keluarkan layout teman-teman, maka akan keluar seperti ini. Ini adalah history ya. Jadi ini waktu kita kerjakan ini kan kesimpan otomatis di sini untuk recent filenya. Di sini bisa kita klik lagi di sini. Oke, teman-teman perhatikan. Nah ini kenapa keluar begini teman-teman, karena logo ini waktu itu saya pindahkan filenya, jadi dia minta update. Di sini kita update aja, close, dari logo. Nah teman-teman bisa kasih logo yang benar ya di sini. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Jadi sekarang sebetulnya kan kita selama ini menggunakan dua page gitu. Page satu itu cover ya, harusnya ini kita kasih tulisan atau apa gitu kan. Kemudian untuk gambar yang tadi itu dia berada di page 2. Nah sekarang untuk potongan, karena ini sudah penuh teman-teman, maka kita bisa menambahkan satu lagi page 3. Tapi sebelum itu teman-teman, sekarang kita akan membahas dulu teman-teman bagaimana cara kita mengganti warna gitu ya, mengganti warna teks dan garisnya gitu. Oke, caranya gini teman-teman ya, kita bisa klik ini ya, kemudian teman-teman ganti di sini. Kita bisa tutup dulu page-nya ya. Sekarang kita ganti di sini. Di sini ada namanya sketch shape style ya, kan gitu. Nah, di sini adalah warnanya. Kalau saya klik di sini, ya kan, di sini ada model warna. Kita bisa klik image di sini. Kita ganti teman-teman maunya warna apa. Misalkan saya maunya warna pink nih. Tuh ya. Sekarang udah tinggal kita klik aja. Tuh udah pink. Kemudian untuk teksnya ini ya. Untuk teksnya itu dia adanya di textile sini. Ini kan hitam nih teman-teman. Nah, saya mau sama nih dengan ini misalkan. Kita bisa klik ini, kemudian kita klik aja warna ini. Jadi kita samakan dengan shape-nya. Nah, sekarang coba kita klik. Ini udah sama. Nah, jadi untuk yang lain teman-teman, kita bisa klik aja di sini. Jadi kita klik di sini. Oh, nggak bisa seperti itu. Berarti kita harus shift dulu teman-teman ya. Sekarang kita ganti ini sama teksnya. Oke, sudah. Kemudian kita ke shape-nya. Masih set teksnya. Oh iya, shape-nya. Ambil di sini. Kita klik lagi ini. Oke, sekarang kita klik. Maka semua udah berubah. Oke, yang ini belum udah tag ya teman-teman. Kita klik lagi di sini, shift.
Jadi begitu teman-teman caranya. Nah, jadi sekarang semuanya udah berubah ya, sudah kita ganti warnanya. Nah sekarang teman-teman, itu adalah cara untuk mengganti warna. Mungkin ini kurang terang teman-teman. Tadi teman-teman bisa ganti sendiri ya, mungkin kalau ini kurang jelas kita jelasin. Tadi berarti warna ini kan tidak persis sama. Oke, nah jadi saya cuma menjelaskan bagaimana cara mengganti warna. Jadi kita gantinya adalah untuk garis ini kita ganti di shape style, kemudian untuk ini angka ini kita ganti di text style di sini. Jadi di sini ada shape style dan ini text style. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Kita melanjutkan ke halaman 3 gitu ya. Jadi kita patch di sini 3. Jadi biar ininya tidak hilang gitu ya, template-nya yang ada di sini, kita bisa lebih baik kita gunakan di sini duplikat. Karena kalau kita tambah gitu, maka ini seperti kosong lagi nih. Jadi kita ulang lagi template-nya. Maka kalau bisa ini kita hapus. Kemudian di sini kita duplikat untuk patch 3-nya. Tuh. Nah, sekarang ini kita hapus aja teman-teman. Delete. Nah, sekarang di sini teman-teman, kita insert lagi gambarnya. Ya. Kita insert di sini gambarnya. Kemudian kita pilih di sini gambarnya itu yang tadi host for layout pot. Ini kita klik. Nah ini adalah teman-teman gambar potongannya ya, udah sesuai ini dari front gitu ya posisinya. Kemudian seperti waktu itu kita juga di sini kita setting pertama satuan skalanya. Di sini kita atur skalanya teman-teman, misalkan 1:100 misalkan nih. Misalkan gini, atau 1:50. Nah kan gitu. Kemudian di sini di efek di style ya, di sini saya kasih modelnya lagi. Jadi kita ambil default, saya ambil ini misalkan yang hidden light seperti ini gitu ya, atau yang seperti ini. Nah ini terserah teman-teman aja. Misalkan saya mau seperti ini nih, udah. Kemudian kita tinggal tarik aja. Nah ini kan gambar potongan teman-teman, maka tentu kita butuh gambar fullnya ya. Maka caranya kita seperti yang sebelumnya, kita klik ini, kita tekan kontrol, kita arahkan ke atas. Nah di sini kita ganti fontnya, apa namanya, scene itu scene 1, kalau bukan scene 3. Nah ini dia scene-nya. Nah tinggal kita tarik aja nih. Misalkan lurus ya. Nah, oke.
Coba kita rapiin lagi, kita lurusin seperti itu, kita tarik. Oke teman-teman, nah itu dia. Jadi di sini kita akan menampilkan potongan. Gambar ini tidak full teman-teman ya. Teman-teman bisa ganti lagi sih sebetulnya. Kita ganti aja mungkin skalanya. Kita kasih aja 1/50 lah ya. 1/100 maksud saya. Sini juga kita ganti berarti 1/100. Nah kalau ini full nih teman-teman. Nah ini teman-teman hasilnya ya. Jadi ini adalah potongannya. Kemudian cara membuatnya teman-teman, membuat potongannya ini kita tutup dulu. Caranya teman-teman, kita menggunakan di sini yang namanya scrapbox ya. Nah ini teman-teman bisa cari di sini ya. Jadi kalau ini nggak keluar seperti yang saya punya, kita bisa cari di sini. Ini adalah macam-macam scrapbox itu yang kita bisa pakai. Kebetulan di sini untuk potongan ini kita menggunakan section dan elevasi ya. Nah jadi teman-teman perhatikan, tadi kan saya motongnya di sini teman-teman ya. Jadi seolah itu berada di wilayah sini. Maka kita ambil yang ini nih, yang seperti horizontal gitu ya. Ini tinggal kita tarik aja teman-teman. Nah seperti itu. Nah posisikan dulu dia, misalkan di sini nih, kayaknya di sini ya. Kemudian ini tinggal tarik aja nih. Nah itu. Nah untuk ini juga bisa dikecilin. Nah ini klik 2 kali, kemudian disesuaikan seperti ini. Nah ini kalau mau geser lagi, nah kan gini teman-teman. Jadi inilah potongan yang barusan ini. Kita kasih aja nilai di sini. Kita klik 2 kali, kita edit di sini nilainya. Misalkan di sini potongan 1 gitu ya. Di sini 3 misalkan. Nah, kemudian untuk menampilkan di sini teman-teman tulisannya, kita bisa klik lagi di sini. Misalkan saya kasih di sini drawing reference. Nah, ini untuk penamaan. Ya kan? Bisa pilih ini. Atau model yang enggak. Nah, ini. Saya misalkan seperti ini nih. Kita klik lagi di luar nih tuh. Oh. Nah, ini dikasih nih teman-teman. Ini kan potongan satu-satu tadi, potong 1 ya kan. Maka di sini kasih nih. Di sini 1. Oh, harus kita hapus dulu semuanya. Di sini kasih nama. Ini adalah skalanya teman-teman. Nah, itu teman-teman caranya teman-teman. Gampang toh? Nah, ini adalah potongan. Nah, ini jadi tampilan dari front dipotong gitu ya. Ini juga berarti kita tambahkan dong teksnya di sini. Kan di sini nih.
Ini hapus. Itulah teman-teman bentuknya setelah kita gunakan scrap box gitu ya. Ini bisa kita geser lagi. Kita sesuaikan, ratain gitu ya. Nah ini dia bentuknya. Jadi hasil dari potongan front view. Nah ini juga sudah dijelasin, dipotong satu-satu, itu berarti ini itu ya. Nah ini tinggal kita hapus yang tidak penting, cukup klik 2 kali teman-teman udah bisa ngapus, udah bisa ngedit, nggak ada masalah di sini. Nah, itu dia. Oke. Sekarang teman-teman di sini kita bisa kasih teks gitu ya. Teks itu kita bisa menggunakan ini aja teman-teman. Nah. Oke, kan ini nih ya, kita kasih ini. Misalkan di sini kita kasih teman-teman ya, seperti ini kan ada ruangan ini kayak toilet gitu ya. Ini kita kasih begini. Nah, kasih namanya nih. Kemudian di sini kita kasih lagi nih, misal ini ruangan apa nih teman-teman? Di sini ini seperti ini teras teman-teman ya. Kemudian di sini kasih lagi di sini misalkan ini kita klik di sini, klik di sini. Ini mungkin nah itulah yang caranya teman-teman ya kan. Jadi ini adalah cara membuat potongan dan ini cara membuat teks. Kemudian selanjutnya teman-teman kita menggunakan di sini misalkan nih teman-teman mau memperhalus ya, membuat arsiran lah maksud saya. Di sini kita nggak mau hitam nih, kita bikin arsiran sendiri gitu kan. Kita bisa gunakan di sini yang namanya pattern ya. Pattern itu dia juga macam-macam. Nah, ini dia. Misalkan kita mau di sini, ini modelnya juga macam-macam ya. Ini ada simbol misalkan, ini modelnya. Saya misalkan mau menggunakan ini, ya kan. Nah, kita klik aja teman-teman di sini. Sekarang saya klik di sini nih ya. Nah, itu keluar kan ya. Nah, jadi kita mengganti manual gitu maksudnya. Ini juga misalkan di sini, sampai ke sini, Nah, gitu. Kemudian ditutup lagi di sini.
2 kali ya. Kemudian di sini juga begitu, kita klik di sini, di sini, terus lanjut ke sini. Nah, jadi ini maksudnya kita mengganti manual. Ini lagi juga di sini. Lagi. Nah, teman-teman lihat sendiri hasilnya. Sekarang mungkin sesuai selera kita. Jadi untuk tebal dinding itu ya, kita kasih arsiran manual. Maka kita gunakan sini pattern fill. Oke, teman-teman. Begitu juga misalkan mau yang lain. Teman-teman bisa ganti sendiri. Misalkan nggak suka nih pintunya seperti ini modelnya. Atau ini nggak suka seperti apa. Tinggal ganti aja. Atau kayu ini, saya nggak mau ini seperti kayu, kita ganti lagi nih. Kita pilih dulu nih, seperti apa nih. Misalkan saya model ini ya. Ini juga sebenarnya ada namanya sih ya, tapi kalau kita nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Ini misalkan ini ya, stone ya. Ambil lagi. Setelah kita klik, kemudian kita klik ini. Kita ambil aja nih. Udah beres. Nah, kalau udah teman-teman udah seperti ini ya. Jadi kita periksa lagi. Sekarang kita udah punya 3 ya, cover, inside ya, ini halaman kedua dan ini halaman ketiga. Maka sekarang kalau kita mau ngeprint teman-teman ya, kita tinggal klik di sini file, kemudian di sini print. Nah, kita cari printernya. Kebetulan saya nggak punya printer. Ini tinggal kita tentukan. Misalkan kita nggak mau halaman 1, kita klik aja di sini 2 sampai 3. Kemudian print teman-teman. Dan ini akan keluar sesuai kertas yang kita pilih tadi. Oke. Kemudian apply print. Oke, selesai. Jadi ini adalah model PS3. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini itu saja. Sekian dan terima kasih.